freeintromusic.com layout track. Anakku semua, kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari adalah siklus diesel. Tentunya siklus diesel ini dimanfaatkan dalam kendaraan roda 4, misalnya truk, bus, dan lain-lain. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? 1. Mengenai penjelasan apa itu siklus diesel. 2. Mengenai tahapan-tahapan siklus diesel. 3. Mengenai cara kerja siklus diesel. 4. Mengenai efisiensi siklus diesel. Dan 5. Problem solving berkaitan dengan permasalahan siklus diesel. Bagaimana penjelasannya lebih lanjut? Simak video berikut. Rudolf Diesel adalah penemu mesin diesel. Beliau seorang ilmuwan dari Jerman. Rudolf Diesel berhasil mengembangkan ide membuat sebuah mesin pemicu kompresi pada dekade terakhir abad ke-19. Beliau menerima hak paten untuk alat tersebut, yaitu mesin diesel, pada tanggal 23 Februari tahun 1893. Prinsip kerja mesin diesel mirip seperti mesin bensin. Perbedaannya terletak pada langkah awal kompresi atau penekanan adiabatik. Penekanan adiabatik adalah penekanan yang dilakukan dengan sangat cepat, sehingga kalor atau panas tidak sempat mengalir menuju atau keluar dari sistem. Sistem untuk kasus ini adalah silinder. Jika di dalam mesin bensin yang ditekan adalah campuran udara dan uap bensin, maka di dalam mesin diesel yang ditekan adalah udara saja. Penekanan secara adiabatik menyebabkan suhu dan tekanan udara meningkat. Selanjutnya, injektor atau penyuntik menyemprotkan solar. Karena suhu dan tekanan udara sudah sangat tinggi, maka ketika solar disemprotkan ke dalam silinder, solar langsung terbakar. Dalam mesin diesel tidak perlu memakai busi lagi. Mesin diesel 4 tak memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah mengisap atau intake stroke. Yang kedua adalah langkah kompresi atau compression stroke. Yang ketiga adalah langkah menghasilkan tenaga atau power stroke. Dan yang terakhir adalah langkah pembuangan atau exhaust stroke. Siklus diesel atau mesin diesel dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pemanfaatannya adalah pada genset, kendaraan bermotor seperti bis, mobil, dan alat transportasi lainnya, pembangkit listrik yang tentunya bahan bakarnya adalah solar. Perbedaan mesin diesel dengan mesin oto terletak pada permulaan pembakarannya. Pada motor bensin, campuran udara bensin dikompresi di bawah temperatur pembakaran, dan proses pembakarannya dimulai dari percikan bunga api pada busi. Sedangkan pada mesin diesel, udara murni diisap dan dikompresi di atas temperatur pembakaran bahan bakar, sehingga pada mesin diesel tidak terdapat karburator dan tidak terdapat busi, tetapi digantikan oleh injektor bahan bakar. Pada mesin diesel yang dikompresi adalah udaranya saja
sehingga mesin diesel dapat didesain dengan perbandingan kompresi yang tinggi, yaitu antara 12 sampai 24. Berikut adalah diagram siklus diesel yang terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama adalah dari titik 0 ke titik 1, dinamakan sebagai langkah isap. Tahap kedua adalah dari titik 1 ke titik 2, dinamakan langkah kompresi. Tahap ketiga adalah dari titik 2 ke titik 3, dinamakan sebagai pembakaran. Tahap 4 adalah dari titik 3 ke titik 4, dinamakan sebagai langkah kerja. Tahap kelima adalah dari titik 4 ke titik 1 yang dinamakan sebagai pengeluaran kalori sisa. Tahap keenam adalah dari titik 1 ke titik 0 yang dinamakan sebagai langkah buang. Berikut adalah 6 langkah dalam siklus diesel, yaitu langkah hisap udara, langkah kompresi, langkah pemasukan kalor, langkah ekspansi, langkah pengeluaran kalor, dan langkah buang. Secara terinci, siklus diesel adalah terdiri dari proses-proses berikut. Pada proses E ke A merupakan proses intake stroke, udara masuk ke dalam piston, proses berjalan secara isobaris, sehingga volume sistem akan berubah dari 0 menjadi VA. Pada proses intake stroke berlaku persamaan P0 kali VA sama dengan N kali R kali TA, di mana TA merupakan temperatur udara luar. Pada proses AB, sistem dikompresi secara adiabatik, di mana pada proses ini temperatur dan tekanan sistem akan naik atau bertambah. Pada proses adiabatik berlaku perumusan fisika secara adiabatik. Selanjutnya adalah proses BC, di mana proses BC adalah ekspansi isobarik. Pada proses BC, tekanan dan temperatur sistem cukup tinggi, sehingga bahan bakar terbakar dengan sendirinya. Pada proses BC, sejumlah kalor masuk dalam sistem. Selanjutnya adalah proses CD. Proses ini dinamakan sebagai ekspansi adiabatik. Pada proses ekspansi adiabatik, usaha dihasilkan, sedangkan tekanan dan temperatur sistem menjadi berkurang atau turun. Selanjutnya adalah proses DA, yang merupakan proses isokorik. Pada proses DA, jumlah kalor keluar dari sistem. Pada proses DA berlaku persamaan sebagai berikut. Q2 sama dengan N kali CV kali TD min TA, serta berlaku perbandingan TA dibanding PA sama dengan TD dibanding PD. Yang terakhir adalah proses AE, yang merupakan proses isobarik, di mana seluruh gas sisa pembakaran akan dibuang serta digantikan oleh gas yang baru. Berikut ini kita amati simulasi dari mesin diesel 4 langkah, atau kita kenal sebagai 4 tak. Prinsip kerja mesin diesel 4 tak atau 4 langkah adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah exhaust stroke. Udara murni dihisap ke dalam silinder melalui saluran masuk atau katup masuk, lalu dikompresikan oleh piston, sehingga tekanan dan temperaturnya menjadi naik. Selanjutnya, pada akhir langkah kompresi, bahan bakar mesin diesel diinjeksikan ke dalam silinder melalui nozzle dalam tekanan yang tinggi. Proses ini mengakibatkan terjadinya penyalaan dalam ruang bakar dan menghasilkan ledakan yang akan mendorong piston. Gerak translasi piston yang dihasilkan oleh ledakan tadi
adalah sebuah gaya yang akan diteruskan ke poros engkol untuk dirubah menjadi gerak rotasi. Gerak rotasi poros engkol yang terhubung ke dalam flywheel mengakibatkan piston terdorong kembali untuk menekan gas sisa pembakaran keluar silinder melalui saluran buang. 4 tahapan dalam mesin diesel 4 langkah atau 4 tak dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, langkah mengisap atau intake stroke. Langkah yang kedua, langkah kompresi atau compression stroke. Langkah ketiga adalah langkah menghasilkan tenaga yang dinamakan power stroke. Dan langkah yang keempat adalah langkah pembuangan atau exhaust stroke. Keempat langkah ini berlangsung secara cepat dan terus-menerus, sehingga menghasilkan siklus kerja mesin. Kita juga dapat mengamati grafik hubungan antara P dengan V, serta T dengan S. Efisiensi siklus diesel dapat dirumuskan 1 dikurangi 1/1 gamma dikalikan TA dibagi TB dikalikan TD per TA min 1 dibagi TC per TB min 1. Pada CD video tutorial ini kami juga melampirkan file PDF yang berisi ringkasan materi siklus diesel serta problem solving atau soal-soal dan penyelesaian mengenai penerapan siklus diesel. File ini dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri baik untuk guru maupun pengayaan untuk siswa. Nah, penjelasan tadi sudah jelas kan anakku semua? Minggu depan kita akan belajar mengenai yang lebih menarik lagi, yaitu masih ada aplikasi termodinamika berkaitan dengan 1 siklus Carnot dan 2 siklus Otto. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Assalamualaikum.